Oh, nggih, Bu Arofah, sampun masuk. Nggih, Pak. Nggih. Pak. Pripun Bu niki? Diskusi untuk malam ini kita tadi yang membahas tentang Pak Budi ini untuk melihat video yang Nggih, Pak, ya. Nggih, SD. Itu kira-kira videonya bisa dibuka, Bu? Saged. Saged. Ini Pak Kasim nggih. Video ini Pak Kasim nih kalau Pak. Ya. Ya. Ini terus pun di apa videonya diputar di sini? Oke, monggo Bu. Monggo Bu. Bikin share screen ya. Terus kita diskusikan Bu. Ya. Kuatnya jelas. Kita yang SD Bu Sukma. Itu SMA. Ini SMA nggih, Bu? Ya, SMA, yang SD. Nah, itu. Ibu dan Bapak Guru Hebat. Kali ini, Ibu Bapak akan melihat sebuah contoh situasi pembelajaran bersama Ibu Deran dan praktisi guru biologi dimanapun Anda berada. Karena situasi sedang pandemi, Ibu Deran melakukan pembelajaran menggunakan metode flipped learning tingkat sekolah dasar. Kenapa kok padam? Bu Sukma kok. Besok ini mboten wonten iki. Sinyal lah. Mungkin paling Pak. Paling. Mungkin ini Bu Arofah, jenengan tadi ya, mungkin kita tadi juga sudah melihat sekelas tadi video yang kemarin kita lihat di mobilnya itu, ya tentang SD. Mungkin ada nanti yang kita bahas di sini bagaimana kasus-kasus yang terjadi itu menurut jenengan pripun? Oke, ini kan tentang Pak Kasim ya Pak. Pak Kasim yang melaksanakan diferensiasi. Ini. Maaf tadi. Sinyal ya Bu Sukma. Iya. Nanti gini, setelah kita lihat videonya dulu, ya Pak ya? Ya Bu, ya Bu. Setelah kita lihat videonya, kita tulis bersama dulu kasusnya. Nah, nanti kita, nah ini. Ini Bu. G, sambil kita nulis sama G.
Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru Hebat dan praktisi pendidikan, dimanapun Anda berada. Kali ini, Ibu Bapak akan melihat contoh situasi pembelajaran di sebuah kelas tingkat sekolah dasar yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mari kita saksikan bersama-sama. Organ tubuh manusia. Minggu ini, Pak Kasim ingin mengajar sebuah materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem pencernaan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah melalui diskusi kelompok dan penugasan mandiri. 1. Murid dapat menjelaskan fungsi organ pencernaan pada manusia. Kedua, murid dapat membuat model dan menunjukkan cara kerja sistem pencernaan manusia. Sebelum pembelajaran dilakukan, biasanya saya akan melihat tujuan pembelajaran atau target apa yang akan saya capai pada hari itu. Setelah itu, saya melihat data atau informasi terkait murid-murid saya untuk menentukan strategi pembelajaran yang tepat dan penilaian yang sesuai. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Kasim mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang disiapkan diantaranya adalah sebuah poster, berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Ada yang berupa beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda, artikel sederhana, mengunduh sebuah video singkat yang sesuai dengan apa yang ia ingin anak-anak pahami, membuat kartu-kartu pertanyaan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan dengan menjawab pertanyaan. Sumber belajar yang beragam ini tentunya tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, atau dengan kata lain mengimplementasikan diferensiasi konten. Setelah semua sumber materi yang beragam disiapkan, saya mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya. Misalnya, membaca buku atau artikel dan lain sebagainya, mengamati poster, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut. Menjawab kartu-kartu pertanyaan. Aktivitas-aktivitas tersebut walaupun berbeda-beda, namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian? Waalaikumsalam. Baik, Pak. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan manusia. Saya, Pak. Di awal pembelajaran, Pak Kasim memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, Pak Kasim memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Silakan kalian. Pak Kasim meminta murid-murid bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini, Pak Kasim telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dulu. Teks yang dibaca tiap kelompok sesuai dengan kemampuan membaca mereka. Selama proses murid melakukan kegiatan, saya mengobservasi dan memantau pemahaman murid-murid. Saya mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan, dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih.
Saya juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid, saya perhatikan dan menggunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang akan saya berikan pada murid atau berdiferensiasi proses. Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Organ pencernaan antara lain meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, rektum, anus. Sekarang silakan membuat model yang menunjukkan sistem kerja pencernaan manusia secara mandiri. Selama proses murid-murid membuat model sistem pencernaan, Pak Kasim berkeliling melihat pekerjaan murid untuk mengetahui sejauh mana pemahaman murid. Di akhir pembelajaran, saya melakukan kegiatan refleksi, di mana refleksi tersebut digunakan untuk mengapresiasi murid, untuk mengetahui atau menilai sejauh mana pemahaman murid tentang topik yang sedang dipelajari, untuk mengetahui bagaimana perasaan murid-murid ketika melakukan proses pembelajaran. Agdas, Senang, Pak. Arjuna, Senang, Pak. dan tentunya semua ini dapat menjadi informasi bagi saya untuk mengembangkan proses pembelajaran selanjutnya. Ibu dan Bapak guru hebat, demikian video singkat salah satu contoh penerapan pembelajaran berdiferensiasi di jenjang sekolah dasar. Tetap semangat, Ibu dan Bapak guru hebat. Salam dan bahagia. Untuk yang kita analisis itu yang video ini apa yang di skenario itu ya Bu ya? Ya, enggak yang video ini tak, Bu. Oh bukan yang itu kan ada skenario itu bukan ya? Skenario kasus SD juga. Sebelumnya itu, Bu. Yang Bu Ceria itu. Iya bukan Bu Pak Dermawan ya. Berarti kita analisis yang video ini. Iya, tadi katanya Pak Budi kan yang SMP, SMA ikut SMA. Kemudian yang SD menganalisis yang SD. Jadi kita ya analisis yang SD. Yang Bu Ceria itu satunya kan TK tuh Bu, yang di bawah itu. Ada TK, SD, SMP, SMK Ya. lengkap itu. Iya, kita SD. Iya. Yang kita itu skenarionya Pak Kasim itu. Nanti untuk skenarionya, tulisannya itu nanti ditulis nanti saja dulu ya? Atau langsung kita tulis, Bu? Mungkin saya tulis di Ditulis Ditulis. supaya tidak lupa. Jadi nanti kalau selesai Ya. nanti tinggal kalau eksekusinya itu tinggal enak Bu. Sudah ada draft-draftnya. gimana Pak? Langsung ditulis di Word apa di Bisa ditulis di Word, bisa kalau misalkan bisa Bu, di Word bisa. Langsung di Canva juga enggak apa-apa. Masuk di Canva ya. Oke. Ayo Pak. Ayo. Video skenario SD. Karena kita guru SD. Tadi kan Pak Budi menyampaikan untuk teman SD, dua tadi yang sudah dikelompokkan sama-sama SD. Ya. Jadi proses pembelajaran yang disampaikan Pak Kasim tadi kan mulai dari awal. Iya. Pertama itu kegiatannya apa tadi. Kalau sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi, saya rasa itu sudah sesuai ya Bu ya.
Sudah, karena ya, ada beberapa langkah itu sudah beragam, sesuai dengan kebutuhan siswa. karena langkah-langkah dari awal mencari referensi untuk kebutuhan siswanya itu apa, dan membuat mencari referensi dari apa tadi, ada poster, ada buku atau bacaan yang lainnya. Bentar nggih. Nggih, Bu Sukma, sabar. Santai Rien. Tadi setelah melihat video tidak saya ketik, tapi saya tulis tangan. Dapat segini Pak, oret. Yang penting bisa dibaca, Bu. Nanti diketik sama Bu Sukma ya. Oke. Kita itu harus bukan hanya mendengar, tetapi tangan kita harus aktif, karena kita kadang lupa. Setelah mendengar, yang baru ditulis ada referensinya. Iya, urek. Iya. Tadi habis akreditasi Pak. 5:30 akreditasi sampai jam 6. Ya, sampai jam 6 maghrib tadi. 2 hari kan? 1 hari Pak, tapi ini yo penuh 1 hari. Very full. Mulai 5:30 sampai jam 6. Oh, ini. Iya. Sehat, semangat. Buat kita pertanyaan yang pertama langsung saja. Yang pertama ya. Pertanyaan pertama tadi. Bentar. Untuk yang video skenarionya nanti barangkali kok bisa saya ketik terus saya kirimkan ke Bu Sukma ya. Terus Bu, apanya Bu? Untuk yang itu loh Bu, yang video, yang skenarionya tadi kan nanti ketika kita presentasi kan kita baca ya Pak. Iya. Ngoten Pak? Iya. Iya. Nah, sekarang kan ini kan kita diskusi ini nanti mencari bahan untuk diskusi besok pada hari Senin, Bu. Jadi nanti misalkan ini kan sekedar kita apa saja dari kita ini mendiskusikan tadi apa, dia diketik, nanti kalau ada perbaikan besok ada waktu lagi, minggu ada waktu, gitu loh Bu. Yang penting kita punya apa ya? Udah di sini kita sebagian nggak apa-apa. Pertanyaannya dulu. Iya, pertanyaannya. Pertanyaannya itu. Pertanyaan sesuai tadi ya Bu ya. Ya, ada itu ya, tadi. Ini pertanyaannya. Apakah apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut. Dipenuhi oleh guru tersebut.
Oh, nanti jawabannya. Oke. Ini Saya rasa kalau melihat Ada. video tadi, Bu, kan ya? ada 3. Nanti kebutuhan murid itu kan ada 3, Pak. Ya, nggih. Kesiapan belajar, minat belajar, Minat dan dan ada 3. berarti tiga, ada ya. semua nggih. Nggih, Ada. ada. Yang kesiapan tadi kan hari Minggu itu sudah menyiapkan Pak Kasim ya? Iya, sebelumnya. Ya. Kesiapan Sudah belajar. kan, terus sudah melihat data dari anak tadi, Oke. melihat data tentang hasil belajarnya anak-anak, sehingga mencari referensi. Untuk yang Dan kesiapan belajarnya, penjelasannya Kesiapan belajar itu Pak Kasim menyiapkan sumber belajar. menyiapkan sumber, mencari referensi dari apa itu tadi, buat poster, dari buku-buku pendukung lainnya, ya, buat sumber belajar. Oke. Pak Kasim menyiapkan Berbagai sumber belajar. Menyiapkan sumber belajar dari berbagai gitu. berbagai sumber belajar yang membantu Sumber belajar yang membantu yang sesuai dengan kebutuhan murid atau siswa, yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Oke. Terus Pak Kasim tadi kan mengelompokkan, nggih Pak? Mengelompokkan dari yang lancar membaca. Nggih. Berarti sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, Bu, Pak Kasim mengelompokkan. Ini masih kesiapan, Ibu. Nggih, masih kesiapan, Ibu, Bu. Nggih. Pak Kasim mengelompokkan. Pak Kasim mengelompokkan siswa tadi kan sesuai dengan tingkat kelancaran membaca, nggih. Nggih, literasinya nggih tingkat. Sesuai dengan literasi. Sesuai dengan tingkat literasi. Betul. Kelancaran membaca tadi kan Pak Kasim seperti itu. Yang dikelompokkan. Sesuai dengan tingkat literasinya tentu. Betul, enggak usah tingkat. Nggih. Tingkat literasinya. Tadi juga Pak Kasim ada itu Bu ya, yang menyusun daftar kegiatan itu. Menyusun daftar pelajaran itu. Pak Kasim. Oh iya, ini data kegiatan termasuk kelompok tadi sih. Nggih, mengelompokkan itu tadi. Sudah 2 ini nggih, berarti kesiapan belajarnya. Nggih. Sekarang yang minat belajar. Nggih. Minat tadi. Minat yang apa, Bu? Minatnya tadi. Minat tadi kan anak ada yang menyampaikan ke Pak Kasim kalau dia mau menggambar, ada yang menggambar, menggunting poster, menggunting, terus tadi ada yang nempel-nempel tadi, apa menyusun bagian sistem pencernaan ya, tadi ada yang menempel. Menyusun bagian sistem pencernaan, ya Bu. Minat anak siswa. Minat belajar. Penjelasannya siswa
Tadi kan ada yang menggambar ya. Yang pertama tadi anak menggambar Oke. dulu ya Pak ya. Menggambar Ada ya. model sistem Siswa pencernaan. membuat Buat gambar. Itu menggambar. menggambar. membuat Ini model. membuat nanti jadi Menggambar. ya menggambar. Menggambar. nggih. Gambar. Menggambar Pencernaan. Model sistem pencernaan. Gambar sistem pencernaan. Oke. sistem pencernaan. Oke. Terus tadi ada yang menggunting poster ya Pak ya? Tadi ada yang Ya. gunting tadi. Menggunting Menggunting. poster. Menggunting poster. Terus yang ketiga, Sistem pencernaan. Kemudian yang ketiga, Tadi anak ada yang menempel tadi ya? Yang tadi berarti menyusun sistem pencernaan, nggih Pak nggih? Nggih. menyusun model sistem gambar ya Bu jenenge. Menyusun bagian ya, menyusun bagian dari sistem pencernaan. Nggih, nanti direvisi lagi. Nggih Pak Dwi. Tadi menempel ini yang terakhir ya. Berarti oke. Sekarang yang ketiga itu tadi profil belajar bukit. Ya, belajar. Profil belajar bukit. Profil belajarnya. Tadi Pak Kasim menyiapkan, ya Bu. Iya. Pak Kasim menyiapkan sumber belajar berupa yang pertama tadi apa Pak Dwi? Video nggih ta? Nggih. Video yang pertama itu. Video. Kemudian apa? Poster. Poster nggih. Terus tadi yang warna kuning itu apa kartu pertanyaan ya? Yang warna kuning tadi itu. Adapun tujuan pembelajarannya adalah kartu pertanyaan. Nggih. Tadi. cara kerja sistem pencernaan manusia. Kartu pertanyaan. Tadi pertanyaannya kan bermacam-macam ya Bu ya. Kan kita? Nggih. Kartu pertanyaan yang disesuaikan dengan Pak. Tingkat kemampuan siswa. Kemampuan siswa. Nggih. Tuh ditambahin apa malih? Yang pertanyaan pertama. Sampun toh. Pun nggih. Lanjut pertanyaan kedua. Tapi Pak, ada yang melihat data diri siswa itu masuk apa? Kesiapan belajar. Tadi kan ada Pak Kasim melihat data anak-anak itu yang buka buku itu.
Itu mboten menyiapkan sumber belajar toh, Pak? Ya, Yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa tadi ya? Oh iya, iya. Belajar nggih. Oke, lebih ke Menyiapkan belajar siapa? tadi berarti saya melihat data itu ya. Iya, Hmm. dari Iya. kesiapan belajar. Dan menyiapkan kartu tadi sudah. Oke, yang menyiapkan kartu itu kan nanti disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Oke. Ada yang visual, Oke. kinestetik, oke, kan ada seperti itu. Usah dicantumkan toh niku. Sing kemampuan siswa itu. Yang profil belajar murid itu. Yang profil belajar itu Bu Sukma. Usah dicantumkan. Gaya belajar setiap siswa itu kinestetik barang enggak usah. Enggak usah ya, Bu. Oke. Nanti masuk ke yang pertanyaan selanjutnya. Oke. Oh, dimasukkan juga dimasukkan apa mboten? Pripun, Pak? Dikasih dalam kurung. Oke. Oke, itu nanti dalam kurung taruh gaya belajar itu, iya. Belajar itu kan ada 3. Berarti visual, kinestetik, auditori. Berarti ini auditori dan visual. Iya, dan ada 3 Bu, dan kinestetik. Kinestetik juga. Oke, itu masuk gaya belajar. Kinestetik dan visual. Terus nanti iya, buat belajar. lanjut pertanyaan kedua. Oke. Ya. Pertanyaan ini apa? Pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara guru? Bagaimana cara guru menentukan kebutuhan belajar cara disebut menentukan kebutuhan belajar murid. Bagaimana cara mungkin melihat tujuan pembelajarannya. Oke. Melihat tujuan pembelajaran. Dengan pakai di satu dengan melihat tujuan pembelajaran. Terus tadi yang melihat itu loh Bu. Data informasi tadi ya. Melihat data informasi. Data. Berarti ini di 1-2 ngoten nggih Bu. Enggak satu paragraf nggih.
Sakerso satu Oke. paragraf tidak apa-apa. Sudah melakukan pembelajaran. Melihat data Melihat data yang dibuka terkait murid terkait ya data hasil atau hasil belajar. informasi data atau hasil belajar siswa. hasil siswa. Dengan melihat tujuan pembelajaran, melihat data informasi untuk menentukan tambah ya. Menentukan apa? Strategi. Strategi. Metode pembelajaran atau strategi. Strategi atau Kan gitu. metode pembelajaran yang sesuai. Dan untuk menentukan cara penilaiannya mungkin Bu. Dan menentukan penilaian dan ini kan tujuannya Bu ya. Berarti kita lanjutkan pada menyiapkan kegiatan untuk anak ya. Dan perintah itu apa? Instruksi. Yang untuk menyiapkan kegiatan tadi yang pertama kan anak diminta untuk membaca poster tadi. Mengamati, memahami. Ini yang guru dulu Pak. Berarti nanti Pak Kasim menyiapkan daftar kegiatan dan perintah dan instruksinya. Jadi nanti kan Pak Kasim itu bagaimana cara guru menentukan kebutuhan belajar murid. Pak Kasim itu kan nanti menentukan daftar kegiatan dulu Pak. Daftar kegiatan dan perintah itu apa Bu? Instruksi berarti. Instruksi. Pak Kasim menyiapkan daftar. Menyiapkan daftar kegiatan dan perintahnya apa instruksi ya apa Pak Dwi kan perintahnya tadi anak membaca artikel ngoten ta Pak? Ini perintahnya. Jadi yang ditentukan Pak Kasim itu memberi perintah atau instruksi, menyiapkan daftar kegiatan dan instruksinya Pak Bu. Instruksi. Perintah atau instruksi Pak Dwi? Perintah mohon. Perintah, nggih, boleh SD ya. Instruksi. Perintah instruksi. Ajukan pertanyaan kayak perintah. Nggih, perintahnya enggak apa-apa. Kegiatan dan perintah. Nggih. Tidak usahnya Bu, perintah saja. Perintah. Karena karena Pak Kasim merampatkan. Terus tadi membaca buku.
Contohnya, jadi misalnya seperti Jadi itu ada membaca materi bacaan terlebih dahulu. baca materi. Nah, atau bisa artikel. Satu keren ke SMA Pak. Mengamati poster tadi. Mengamati poster. Poster. Berdiskusi. Gitu, tadi ada berdiskusi. Ya, itu tadi ya. Anak dibentuk kelompok itu masuk apa itu? Anak dibentuk kelompok baca itu berdiskusi tadi apa? Berdiskusi membuat untuk berdiskusi untuk apa tadi? Memahami poster gitu. Isi poster, memahami isi poster. Memahami isi poster. Terus tadi kan dikelompokkan sesuai dengan kemampuan literasi Bu nggih. Berarti disuruh menjawab tadi ya, menjawab kartu. Menjawab kartu pertanyaan. Yang itu Bu, yang Pak Kasim ikut mendampingi itu Mas apa? Setelah itu kan Pak itu Kasim. Nanti kalau mendampingi itu berarti nanti itu Pak di soal yang masuk di soal yang ke Kasim itu berarti nanti masuk di soal yang ketiga Pak. Ya. Diferensiasi Ibu. Nanti. Terus tujuan bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid. Dengan melihat tujuan belajar, melihat data atau informasi hasil belajar siswa untuk menentukan strategi atau metode pembelajaran yang sesuai dan menentukan penilaian yang sesuai. Pak Kasim menyiapkan data buatan dan seperti membaca materi, artikel, mengamati foto, berdiskusi untuk mengamati pertanyaan. Untuk yang atas itu kan baru caranya, Pak ya. Berarti kita menentukan tujuan dari cara yang ada di atas itu. Tujuannya untuk apa? Berarti tujuannya pelajaran itu, Bu. Yang mana nih, Bu? Ditulis lagi di bawahnya dikasih lagi. Mana? Kalimatnya? Tujuan melaksanakan kegiatan di atas, ngoten ya, Pak? Tujuan melaksanakan kegiatan di atas agar siswa memahami cara kerja sistem pencernaan. Siswa memahami sistem pencernaan. Kemudian yang tadi yang untuk memenuhi yang ketiga tadi, profil belajar murid. Yang mana, Bu? Terus lanjut saja, Bu, enggak apa-apa. Itu masuk tujuannya. Pencernaan. Tadi kan dikelompokkan enggak gitu, Bu ya tadi mengamati poster, diberi pertanyaan sesuai pemahaman literasi. Berarti pencernaan. Melakukan kegiatan di atas agar siswa memahami cara kerja sistem pencernaan. Dan untuk memenuhi kebutuhan belajar masing-masing siswa. Sesuai dengan
gaya belajar siswa yang tadi loh, yang kita pakai auditori, visual, dan kinestetik sesuai dengan gaya belajarnya ya. Gaya belajar. Mm-mm. Minat belajar. Kode iki. Gaya Sesuai dengan minat belajarnya. sesuai dengan Sesuai dengan minat. Pak, gitu. Sesuai dengan gayanya dihapus dulu Bu, gayanya dulu. Sesuai dengan minat belajar siswa gitu. Untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa, untuk memenuhi kebutuhan belajar. Cuman pelaksana kegiatan di atas agar siswa memahami cara kerja sistem pencernaan dan untuk memenuhi Kebutuhan belajar siswa sesuai dengan minat belajarnya. Belajarnya. dan untuk memenuhi kebutuhan Belajar. siswa belajarnya yang tengah itu Bu, supaya tidak muncul dua kali. Yang tengah itu kebutuhan belajar. Nah, besok kita itu kan lagi sempurnakan lagi. Memenuhi kebutuhan siswa sesuai dengan minat belajarnya. Betul nggih? Terus sekarang pertanyaan yang ketiga. Pertanyaannya, strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran apa? Pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Dari siapa yang digunakan? Ini berarti masuk semua ya, diferensiasiannya. Konten. Iya, masuk. Iya. Proses, produk. Berarti yang untuk konten dulu. Konten tadi kan Untuk penjelasannya, konten itu kan untuk menilai kesiapan, gitu. Oke. Berarti berhubungan dengan sumber belajar tadi. Tadi kan disiapkan poster ya Bu ya? Iya, disiapkan banyak sekali sumber belajarnya. Poster. Terlihat dari persiapan. Berarti sumber belajar yang digunakan oleh Pak Kasim adalah sebuah poster. Mengamati poster gitu. Poster konten itu kan berarti yang dilaksanakan anak mengamati poster
di bacaan juga nih Bu. Ini nanti di poster itu kan mengamati poster, terus yang kontennya anak, yang setelah mengamati poster. Tadi yang membaca Oke. terus menjawab. Membaca, iya, yang poster ini dulu ditambah Ibu. Mengamati poster Oke. yang membahas organ pencernaan, cara kerja organ pencernaan ngoten tah. Nggih. Anak-anak tadi kan disuruh mengamati nggih yo. Oke, cara kerja organ pencernaan. Nggih. Membahas cara kerja berarti. Cara kerja. Berarti kan berdiskusi itu. Ada Nggih. yang berdiskusi membahas. Ya, itu masuk konten, Pak, ya. Saya berdiskusi, tadi anak di bagian kelompok dan diminta berdiskusi. Cara kerja organ pencernaan. Dari tadi kan banyak toh Bu sumbernya, dari berbagai sumber. Dari berbagai sumber sesuai dengan tingkat kesulitan siswa. Terus tadi ada bacaan sederhana, ya, artikel sederhana. Yeah. Terus mengunduh video. Dulu, bacaan dulu. Habis poster terus bacaan sederhana atau artikel sederhana. Artikel yang memuat cara kerja alat pencernaan. Terus video tadi video ini mengunduh video, mengunduh video singkat. Mengunduh video singkat. Terus membuat kartu pertanyaan. Membuat kartu pertanyaan. Bahasanya bagaimana, Bu? Tadi kan kartu pertanyaannya itu beraneka, sesuai dengan kebutuhan kakak ya. Membuat kartu pertanyaan untuk menggali apa? Menggali yang pengetahuan mereka, Tante. Yang membuat kartu pertanyaan tadi bukannya Pak Darmawan, Bu? Iya, ini kan strateginya Pak. Strategi, Pak Darmawan. Iya, strateginya Pak Guru Pak ini. Pertanyaan. Iya. Membuat pertanyaan untuk menggali
menggali pemahaman siswa, menggali berapa seperti kalimat organ pencernaan mengunduh buku singkat, membuat kartu untuk mengetahui pemahaman siswa, untuk mengetahui pemahaman siswa tentang mengetahui pemahaman siswa tentang pencernaan, cara kerja sistem pencernaan sesuai dengan ya cara kerja bertanya cara kerja. Sampun Bu, sistem pencernaan apa? Sistem pencernaan. Oh sudah. mungkin sistem pencernaan. Good. Sekarang proses. Ya, yang proses. Ini sudah cukup. Oke, proses. Prosesnya tadi Pak Kasim mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuan literasi. Literasi, tadi sebelum Pak Kasim tahu apa kemampuan literasi tadi memberi tugas apa tadi membaca ya? Membaca. Ya, mengelompokkan, memberi tugas membaca sesuai dengan kemampuan anak-anak. Atau semua siswa. Pak Kasim mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuan literasi dan sebelumnya sebelum terjadi kelompok ini kan Pak Kasim memberi tugas dulu, Kak. Ngoten ya, Bu? Pak Kasim memberi tugas anak membaca sesuai dengan kemampuan mereka. Iya, Pak Kasim mengelompokkan Pak Kasim mengelompokkan siswa sesuai dengan Pak Kasim mengelompokkan siswa sebelumnya ini Pak Yo kan belum Pak Kasim mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuan membaca gitu. Bodoh aja sih. Pak Kasim mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuan literasi. Sebelumnya Pak Kasim memberi tugas. Berarti ini nih Bu. Saya pertama Pak Kasim mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuan literasi. Berhenti terus berikutnya gitu ya. Tidak panjang-panjang. Kok enak kata Pak Kasim mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuan literasi. Dan sebelumnya Pak Kasim memberi tugas. Yang itu berarti yang. Bukan dan Bu. Yang. Saya mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuan literasi simulasi. Jadi Pak Kasim kok. Yang sebelumnya telah dilakukan Pak Kasim. Yang sebelumnya Pak Kasim juga memberi tugas pada anak
Yang sebelumnya Pak Kasim juga memberi tugas anak untuk membaca. Untuk membaca bacaan Sesuai. belum. Untuk membaca Sesuai kemampuannya. Membaca. ya, Yang sesuai apa mboten? Untuk membaca materi bacaan terlebih dahulu. Untuk membaca Materi baca. materi bacaan terlebih dahulu. Teks yang dibaca setiap kelompok disesuaikan dengan kemampuan membaca siswa. Pripun Pak Dwi rancu teks yang dibaca setiap kelompok dengan kemampuan literasi yang sebelum literasi. lebih dahulu teks yang dibaca tiap kelompok disesuaikan dengan kemampuan membaca siswa atau literasi siswa, membaca siswa dengan kemampuan membaca siswa. Oke, sekarang produk. Produk apa yang dihasilkan? Kan ada 3 Bu, anak-anak kan ada anak menggambar kan nggih. Yang kedua hasilnya anak. Nggih, berarti siswa terlihat ngoten Bu karena sudah kan nggih. Terlihat siswa mampu membuat model tadi kan ada tanya jawab. Menunjukkan cara kerja sistem pencernaan ngerti nggih? Tadi. Iya. Siswa mampu membuat model dan menunjukkan cara kerja sistem pencernaan. Sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia secara individu. Anak-anak tadi kan disuruh diberi tugas individu ya? Individu. Iya, yang produk tadi. Tugas mandiri. Tugas mandiri. Secara mandiri. Ya, mandiri. Nah, sesuai dengan pemahamannya. Oke. Pemahaman masing-masing. Pemahaman masing-masing. Pemahaman masing-masing. Yang satu. Produk. Yang besar.
Sudah ya? Proses tadi sudah, produk, konten sudah. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya ya, Bu ya. Pertanyaan berikutnya itu tentang penilaian. Apa pertanyaannya? Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Dan, ya tadi mendatangi, mengamati. Oke. Harus penilaian. Mengamati. Pertama itu mengobservasi dulu Pak Kasim ya. Terus mengamati pemahaman siswa. Dengan mendatangi setiap kelompok. Ngoten nggih? Oh. Oke. Mendatangi. Ikuti Pak Kasim. Mengobservasi. Kasim. Oke, Pak Kasim. Mengobservasi. Terus tadi, pripun Pak? Pak Dwi? Pak Kasim mengobservasi. Dan penjenengan mau Pak? Kasim mengobservasi dan mendampingi tadi. Memantau ya, mendampingi, nggih. Atau memantau, mendampingi dan memantau itu beda ya? Memantau kan hanya melihat ngoten to. Mendampingi nanti sambil mengajari itu kan bisa ya. Oh, tadi penjenengan apa mengamati nggih. Iya. Mengamati, nggih penjenengan mau. Nggih. Mengamati pemahaman siswa. Mengobservasi dan mengamati pemahaman siswa. Yang kedua, Bu. Kasim. Oke. Kasim. Berkeliling. Nggih, Pak Dwi nggih, berkeliling. Berkeliling. Ke setiap kelompok. Nggih. Kelompok. Nggih. Keluar lagi. Pak, dirantos Pak. Medal iki. Nggih, nggih dirantos. Rumiyin. Nggih. Sinyale. Nggih, sinyalnya lagi tidak bersahabat. Nggih. Pak Kasim pemahaman siswa. Terus itu dulu Bu, belum kelihatan. Oh, jarang di-share. Nggih. Saya berikan pada murid atau berdiferensiasi proses. Pak Kasim tadi pripun Pak Dwi berkeliling ngeten nggih? Keliling ke setiap kelompok. Dengan Pak Kasim berkeliling 3 ke setiap kelompok yang kedua. Setiap kelompok. Yang kedua dulu. Mengobservasi dan mengamati pemahaman siswa. Terus untuk mengetahui yang kedua, nggih. Dan mengamati pemahaman siswa. Nah, itu yang pertama, nggih. Sekarang yang kedua, Pak Kasim berkeliling 3. Niki 1 nih, observasi. Nggih, 1 2 menika sami ngoten. Bu. Panjenengan kopi niku. Walah, Nggih. Ini ndak jadi sini mboten nggih. Nah, nggih, sekarang yang kedua. Pak Kasim.
berkeliling ke setiap kelompok. Koma. Lalu mengajukan pertanyaan. Ya, tadi Pak Kasim di situ juga membuat catatan-catatan tadi, catatan penilaian tentang pertanyaan-pertanyaan siswa. Itu tadi yang observasi itu Pak. Nggih, yang pertama nggih Pak. Oke. Memantau pemahaman anak tadi kan dimasukkan di penilaian tadi. Makasih pemahaman. Oke. Terus ini Pak Kasim itu penilaiannya juga pertama kan keliling kelompok. Kemudian Pak Kasim memberi pertanyaan. Ngoten nggih, di kelompok itu. Pertanyaan. Untuk mengetahui Sejauh mana kemampuan pemahaman siswa. mengetahui. Untuk mengetahui pemahaman siswa. Ini kan tadi Pak Kasim itu kan dengan membawa buku Pak ya, keliling untuk memberi pertanyaan, kemudian tujuannya memberi pertanyaan itu kan untuk mengetahui Pemahaman. Siswa itu butuh bantuan atau tidak. Kalau siswa itu tidak butuh bantuan, berarti siswa itu akan kan sudah artinya sudah paham, akan diberi tantangan lebih lanjut kan seperti itu tadi bahasanya. Gak ngerti ya Bu? Menjawab pertanyaan. Pak Kasim disitu kan memberikan saya setiap kelompok catat dan akan memberikan pertanyaan atau menjawab pertanyaan. Jadi ketika ada pertanyaan ya dijawab Pak Kasim. Ketika sudah paham berarti Pak Kasim juga akan memberikan pertanyaan. Gitu. Sejauh mana kemampuan anak tadi. Memberi pertanyaan, lanjutan ke memberi Kasim berkeliling ke setiap kelompok untuk mengetahui pemahaman. Itu yang kedua, yang ke Pak Kasim berkeliling pertanyaan. Mengamati pertanyaan lanjutan. Itu kok sepertinya kok sama Ibu. Mengamati pemahaman siswa. Yang kedua, Pak Kasim berkeliling ke setiap kelompok untuk mengetahui pemahaman siswa. Iya, itu nanti kan gini, ketika nanti Pak Kasim yang pertama itu kan cuma observasi saja Pak, mengamati saja. Terus yang kedua, keliling kelompok itu siswa itu nanti diberi pertanyaan Pak. Sehingga Pak Kasim itu tahu ketika nanti ada siswa yang tidak bisa menjawab, Pak Kasim itu akan memenuhi kebutuhan itu. Tetapi ketika siswa itu sudah bisa menjawab, Pak Kasim akan nambahi tantangan pertanyaan. Ngoten nggih, niku wau. Berarti niku bahasanya pripun, Pak? Ditambahi, berarti di situ Pak Kasim berkeliling mengajukan pertanyaan, ngono Pak ya? Nggih. Mengajukan pertanyaan siswa pada murid, siswa atau murid, yang memerlukan bantuan atau yang perlu diberi tantangan. Maaf Pak Kasim berkeliling Pak, ini lanjutannya Pak. Lagi ya. Pemahaman siswa. Oke, napa niki? Itu dulu di-share dulu, Bu. Oh, ya. Yang keliling tadi loh, Bu. Yang Pak Kasim berkeliling itu ditambahin.
dan memberikan pertanyaan kepada siswa apakah ada perlu bantuan ya itu perlu bantuan. Nah itu Bu, Pak Kasim berkeliling ke setiap kelompok dan memberikan pertanyaan kepada siswa dan memberi pemahamannya dihapus dulu, pemahaman siswa jenengan hapus ini Bu Sukma. Untuk mengetahui yang dua itu betul itu. Oh, oke. Untuk mengetahui Pak Kasim mulai kelompok sudah untuk itu loh, mulai untuk Bu. Untuknya dihapus. Untuk nah itu dihapus. Kelompoknya enggak usah. Untuknya. Nah, itu dihapus semua itu ke bawah. Untuk nah itu tinggi. Pak Kasim untuk setiap kelompok dan memberi pertanyaan. Memberi pertanyaan apakah siswa mengalami kendala ngoten ta Bu? Memerlukan bantuan atau rasa kan bantuan memerlukan bantuan. Memberi pertanyaan itu Bu yang bantuan atau tadi yang pemahamannya sudah bagus kan ditambahi Pak, ditambahi pertanyaan atau diberikan tantangan lebih lanjut. Berikan tantangan. Yang kalimatnya itu jenengan rubah Bu Mas. Pak Kasim berkeliling ke setiap kelompok dan memberi pertanyaan kepada siswa apakah memerlukan gitu, apakah jenengan hapus. Yaitu Pak Kasim berkeliling ke setiap kelompok dan memberi pertanyaan kepada siswa, yaitu kepada siswa apakah, kepada siswa apakah memerlukan bantuan, atau diberikan tantangan lebih lanjut ketika sudah paham kan Bu? Sudah jelas Pak, mboten usah ditambahi, mboten apa-apa. Iya ditambahi. Enggak usah. Nah. Oke. Terus yang berikutnya Bu, yang berikutnya Pak Kasim. Pak Kasim Tawuran Pak Kasim membuat catatan penilaian. Pripun bahasane Pak Pak Dwi? Pak Kasim selama kegiatan berlangsung. Berlangsung. Dan menggunakan setiap jawaban dan pertanyaan murid. Jadi iya Pak, iki kan nanti setelah membuat pertanyaan itu kan nanti yang dipakai untuk memberikan gini Bu,
itu yang gini, yang Pak Kasim membuat catatan penilaian selama kegiatan diskusi atau kegiatan diskusi kelompok. Pembelajaran Pak, tadi kan dicatat nggih. Oh, gitu. Heeh. Dalam pembelajaran berlangsung Setiap jawaban dan pertanyaan dan setiap berlangsung setiap jawaban dan pertanyaan digunakan sebagai informasi gunakan sebagai informasi untuk menyesuaikan apa Pak? Tingkat bantuan. tingkat pemahaman. Heeh. Pemahaman. Tingkat. Ini nanti yang mau dipakai Pak Kasim untuk berdiferensiasi proses. Berarti sebagai informasi untuk menyesuaikan tingkat bantuan. Bantuan yang diberikan pada siswa untuk atau diferensiasi proses. Jadi untuk Pak Kasim diferensiasi proses tadi yang dilakukan Pak Kasim itu dengan anak-anak diberi pertanyaan, nggak ngoten ta Bu? Nggih Bu? Iya Bu. Proses itu diberi pertanyaan dan setiap jawaban itu nanti dipakai langkah Pak Kasim untuk melaksanakan diferensiasi proses. tingkat bantuan yang diberikan siswa atau tingkat bantuan Oke, kalimatnya ini Pak Kasim membacakan penilaian selama kegiatan belajar menggunakan setiap jawaban dan pertanyaan. Proses. Pak Kasim membacakan penilaian selama kegiatan. Siswa ditambahin niku nggih Pak Dwi nggih. Jawaban dan pertanyaan siswa, ngoten nggih? Pertanyaan nggih, jawaban dan Pertanyaan siswa yang digunakan. Ibu. Itu Bu yang pertanyaan Bu yang jawaban dan pertanyaan siswa. Siswa. Niku ditambah siswa Bu niku. Yang digunakan sebagai informasi sebagai informasi untuk menyelesaikan tingkat bantuan yang diberikan pada siswa atau diferensiasi proses. Informasi untuk menyelesaikan tingkat Waktu ini tasik. Sudah 8:30. Juga kurang berapa menit ini? Sampun sedaya atau Pak Budi? Bagian melakukan penilaian. Atau di kelompok lain? Ya, berarti itu sampai proses sudah titik Bu ya? Ya, terus lanjutnya bawahnya. Bawahnya, berarti titik yang berikutnya. Oke, keterangannya. Situ ah. Dari Murono. Saya menanya Semak. Oke. Ya. Pak Kasim, lanjut bawahnya Bu. Ya, bawahnya atau ganti slide. Kalau nggak cukup ganti slide. Ganti slide ya. Ganti slide. Cukup dah. Banyak dah. Boten Bu, cekap paling. Oke, coba mohon gitu. Bawahnya gitu. Tuan Pak Kasim. Iya. Pak Kasim melakukan proses penilaian
sebagai proses belajar. Dan sebagai proses belajar. Yang melibatkan siswa secara aktif. Dalam kegiatan. Tadi kan siswa kan aktif, Pak, nggih? Melibatkan secara aktif Dalam kegiatan. Dalam kegiatan penilaian. Iki berarti saged disebut napa asesmen learning, nggih? Penilaian proses. dengan proses. Nah, itu kan ada 2. Ya, yang dinilaikan prosesnya itu berarti. Berarti yang Pak Kasim melakukan proses itu berarti asesmen learning itu Bu Sukma. Nah itu. Nggih. Itu nggih. Dalam kurung. Atau ditaruh di awal saja enggak apa-apa. Di atasnya. Di atasnya sini. Iya. Nah, berarti itu Bu, pakai slide lagi. Soalnya nanti ada asesmen learning dan asesmen of learning. Itu di copy dulu yang jenengan tulis ya. Nanti di copy. Assessment as learning. Penilaiannya kan 2, as learning dan off learning. Nah, berarti sampai itu ditaruh di slide yang baru. Iya. Masih ada 2. Ini kayaknya sudah ditunggu Pak Budi. Nggih. Pak Kasim mau sepas. Nah, itu dihapus, nah itu dipindah situ. Nah, sekarang assessment of learning. Asesmen bawahnya. Asesmen Pak Kasim melakukan. Yang off learning itu. Yang as learning tadi mana, Bu? Di slide berikutnya ada oleh. Yang as learning sama off learning dimasukkan di satu slide saja. Iya, itu dimasukkan satu slide saja, Bu. Nah, itu taruh di atas. Di atas. Yang itu tarik ke bawah, Bu. Ya, karena nanti yang off learning itu yang akhir. Bawah. Nah, okay. Yang off learning, assessment of learning. Ada akhir pembelajaran. Tadi itu ya, siswa diajak untuk membuat model ya, akhir pembelajaran. Yeah. Siswa diajak untuk membuat model pembelajaran dan siswa diajak menunjukkan membuat model dan menunjukkan cara kerja sistem pencernaan manusia secara mandiri. Menunjukkan sistem, menunjukkan cara mandiri, cara kerja sistem pencernaan manusia secara mandiri. Dan dilakukan sesuai dengan
minat siswa nggih. Kemampuan. Saya kata. Kemampuan. Dengan kemampuan siswa. Siswa. Kemampuan siswa. Nggih. Sampun. Nggih, sampun nggih. Nggih. Mangke kali direvisi malih mangke. Nggih, nggih Pak, nggih. Nggih, mangke kali direvisi malih tambahi Gak kroso Pak nggih. Wau ngap-ngap saiki. Nggih, kalimate Nggih. pembenahan Udah kami. ya? Nggih disempurnakan. Nggih Bu Sukma, sampun. Nggih. Sampun Pak Budi. Kelompok 2 sudah nggih. Kelompok 2 sudah, kelompok Sampun, 3 Pak. sudah. Nggih. Iya, Pak. Kelompok SMA sampun nggih? Sampun. Nggih. Kelompoknya Pak Ridwan banyak. Kelompoknya Pak Yusuf, Pak Ridwan masih sampun. Oh, sampun nggih. Oke. Kalau sampun bisa kembali ke room utama. Monggo. Oke. Yang lain kembali ke room utama.